Halo, selamat malam pemirsa, saya Iqbal Himawan. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Polisi malam ini menggelar rekonstruksi peristiwa tewasnya 6 anggota FPI, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Puja Lestari, melaporkan langsung dari Polres Karawang, Jawa Barat. Puja, seperti apa nanti rencana rekonstruksi yang akan dilakukan oleh penyidik pada malam ini? Ya, Iqbal, betul sekali bahwa malam ini penyidik akan menggelar rekonstruksi dari peristiwa kontak senjata antara polisi dengan sejumlah anggota ormas yang mengawal MRS atau Muhammad Rizik Syihab. Saat ini kami sudah berada di salah satu titik yang akan digelar rekonstruksi yang malam ini, yaitu titik pertama berada di Bundaran Novotel di daerah Karawang, Jawa Barat. Dan saat ini di belakang saya sedang terlihat bahwa penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini tengah menyiapkan rekonstruksi. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui adegan apa yang akan direkonstruksi di titik ini, karena selain di titik ini nantinya akan ada 3 titik lain yang akan digelar rekonstruksinya pada malam ini. 3 titik lain tersebut diantaranya ialah titik pertama, emang nggak bunyi? 4 titik tersebut diantaranya ialah 2 titik yang berada di dalam tol dan juga 2 titik yang ada di luar tol Karawang dan juga tol Cikampek. Untuk titik yang pertama, ini merupakan titik yang saat ini dapat Anda lihat di layar kaca, merupakan Bundaran Novotel yang saat ini tengah digelar rekonstruksinya. Dan di sini juga sudah hadir beberapa penyidik sekaligus beberapa penyidik dari Treskrimum Polda Metro Jaya, salah satunya ialah Kombes Tubagus Ada Hidayat dan sejumlah penyidik lainnya. Kemudian setelah penyidik menggelar rekonstruksi di titik ini, kita akan berlanjut ke titik kedua, yaitu titik kedua ini berada di Jembatan Basami. Kemudian di titik ketiga, rekonstruksi akan digelar di rest area kilometer 50 tol Cikampek, dan nantinya dari titik ketiga ini polisi akan membatasi dan juga mensterilkan jalur tersebut sepanjang kurang lebih 2 km hingga ke titik keempat, yaitu rest area kilometer 51 tol Cikampek. Untuk melaksanakan rekonstruksi ini, polisi sudah mengerahkan berbagai personil. Di antaranya ialah sudah dikerahkan personil dari Polres Karawang dan juga dari Bareskrim serta dari Polda Metro Jaya. Dan untuk malam ini, untuk gelar rekonstruksi yang ada di dalam tol Cikampek, polisi sudah mensterilkan tol, khususnya di tol Karawang, yaitu untuk malam ini nantinya kendaraan tidak dapat keluar dari gerbang Karawang Barat karena gerbang tol Karawang Barat ini akan ditutup, dan nantinya semua kendaraan akan diarahkan untuk keluar dari gerbang Karawang Timur. Saat ini kami masih menunggu adegan yang akan direkonstruksi di titik pertama ini, yaitu di Bundaran Novotel, dan nantinya dari rekonstruksi ini polisi akan memeriksa seperti apa kebenaran dari peristiwa kontak senjata antara polisi dengan beberapa anggota ormas yang mengawal MRS atau Muhammad Rizik Syihab yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iqbal. Baik, Puja, ada siapa saja pihak-pihak berwenang yang ada di situ? Saya melihat ada yang menggunakan seragam Inafis, kemudian aparat kepolisian. Siapa saja yang ada di lokasi saat ini? Ya, Iqbal, sejumlah penyidik dan juga sejumlah personel sudah hadir di gelar rekonstruksi ini. Yang pertama ialah dari Bareskrim Polri. Di sini sudah hadir Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum, Brigjen Andirian. Lalu kemudian juga sudah hadir Dirlantas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Sambodo Purnomo Yugo. Lalu juga sudah hadir Kabak Penum Polri, Kombes Ahmad Ramadan, dan juga rekonstruksi ini juga diawasi dan disupervisi oleh Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra. Selain itu tadi kami juga melihat di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ada Hidayat yang sudah hadir dalam gelar rekonstruksi hari ini. Selain pihak-pihak dari penyidik, rencananya sebelumnya direncanakan sejumlah pihak lain akan hadir dalam gelar rekonstruksi ini. Di antaranya ialah Komnas HAM, Kontras, Amnesty International, dan Kompolnas. Namun beberapa pihak mengaku tidak dapat hadir dalam gelar rekonstruksi hari ini. Di antaranya ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut bahwa mereka tidak bisa mengikuti rekonstruksi peristiwa yang terjadi di tol Jakarta Cikampek pada malam ini, disebabkan Komnas HAM memang sudah menerima undangan rekonstruksi tersebut. Namun Komnas HAM menyebut bahwa mereka tidak dapat mengikuti rekonstruksi karena mereka masih menyusun temuan fakta di lapangan.
Dan selain itu juga sudah hadir beberapa penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dari Barreskrim, dan juga dari personil Polres Karawang. Ya, baik Puja, nanti kami akan kembali kepada Anda. Karena ada sedikit kendala audio, kami kurang mendengar volume dari laporan dari rekan Puja tadi. Kami akan kembali ke Puja sambil kami membetulkan koneksi atau kendala audio. Dan sementara pemirsa, ini adalah video yang kami tayangkan di mana saat ini sedang berlangsung rekonstruksi kontak tembak atau kontak senjata yang berlangsung di tol antara polisi dengan Laskar FPI. Ada 4 titik yang menjadi lokasi rekonstruksi, tepatnya ini berlokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Nah, 4 titik ini terbagi menjadi 2 titik di luar tol dan 2 titik di dalam kawasan tol. Untuk pengamanan sendiri nanti akan diatur oleh jajaran Polres Karawang dan Polda Jawa Barat. Sementara itu, Tadi audionya ke Atmo, Bang. dari 4 titik ini, seperti tadi sudah dinyatakan oleh rekan Puja, adalah yang pertama LSI Karawang, kemudian yang kedua ada Jembatan Badami, kemudian rest area kilometer 50 dan kilometer 51 plus 200. Nah, terkait dengan pengamanan rekonstruksi ini supaya nanti berjalan lancar, polisi rencananya akan melakukan penutupan gerbang tol sementara di gerbang tol Karawang Barat pada saat rekonstruksi berlangsung di 2 titik, tepatnya di luar tol. Karena akibat penutupan ini, nanti akan ada pengalihan jalur yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana nanti pengguna jalan yang akan menuju ke Karawang akan keluar seluruhnya di Karawang Timur. Saat ini tengah berlangsung persiapan rekonstruksi kontak senjata antara kepolisian dengan FPI yang berlangsung. Pemetaan juga tengah berlangsung antara pihak-pihak berwenang yang sedang berada di lokasi saat ini. Pengamanan juga terus berlangsung yang nanti akan dilakukan, yakni gabungan dari Polres Karawang dan Polda Jawa Barat. Urutan dari rekonstruksi ini sendiri, nanti yang pertama adalah dilakukan rekonstruksi TKP pertama dan kedua. Kemudian nanti lanjut ke TKP 3 di rest area kilometer 50. Dan kemudian baru akan dilakukan rekonstruksi lanjutan di titik keempat. Dan ada pernyataan dari pihak kepolisian, yakni dari Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian pada saat dimintai konfirmasi oleh wartawan. Ia menyatakan bahwa rekonstruksi kasus penembakan ini nanti akan bersifat terbuka, artinya akan bisa diliput oleh pihak wartawan. Dan dalam rekonstruksi kali ini, pihak Polri juga mengundang sejumlah pihak untuk hadir dalam proses rekonstruksi. Di antaranya adalah Komnas HAM. Nanti polisi juga akan mengundang pihak dari Kontras, Amnesty International, dan Kompolnas. Dan tampak di layar kaca saat ini di sebelah kanan Anda proses persiapan rekonstruksi yang berlangsung di 4 titik. Ada 2 mobil yang terlihat, kemudian sejumlah aparat bersiaga di lokasi rekonstruksi saat ini. Selain aparat kepolisian dari Polres Karawang dan Polda Jawa Barat, juga ada petugas Inavis yang menggunakan seragam sudah bersiaga untuk melakukan proses rekonstruksi kontak senjata di tol ini. Kami akan kembali bergabung dengan rekan Puja Lestari yang memantau langsung dari lapangan. Puja, apa perkembangan terkini di sana? Ya Iqbal, saat ini kami melihat bahwa di titik pertama yaitu di Bundaran Novotel ini sepertinya sudah dimulai gelar rekonstruksi insiden kontak senjata yang terjadi antara polisi dan juga 6 anggota ormas yang mengawal Muhammad Rizik Syihab atau MRS. Namun kami masih belum mengetahui adegan apa yang sedang direkonstruksi karena memang untuk awak media ini tidak diperbolehkan untuk melihat secara dekat. Jadi kami hanya bisa melihat dari jauh gelar rekonstruksi ini dan kami masih belum memastikan adegan apa yang saat ini sedang direkonstruksi
di titik pertama ini. Namun yang perlu menjadi perhatian, Iqbal dan pemirsa, malam ini penyidik akan menggelar rekonstruksi insiden kontak senjata yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang terjadi pada Senin 7 Desember dini hari sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Iqbal dan pemirsa, sekarang saya akan melihat lebih dekat ke titik rekonstruksi ini untuk melihat saat ini adegan apa yang saat ini tengah direkonstruksi oleh penyidik di titik pertama, yaitu di Bundaran Novotel. Dapat Anda lihat di sini, Iqbal dan pemirsa, di sini sudah ada puluhan penyidik yang saat ini tengah menggelar rekonstruksi. Iqbal. Baik, Puja, kita bisa lihat sekilas ya pengamanan di situ, termasuk jalan yang saat ini dilakukan rekonstruksi. Apakah ini artinya lokasi tempat rekonstruksi berlangsung sudah ditutup total dan tidak ada kendaraan yang bisa melintas selama proses rekonstruksi berlangsung? Ya, Iqbal, betul sekali bahwa untuk rekonstruksi hari ini akan ada 4 titik yang dilakukan rekonstruksi, yaitu titik pertama ini merupakan Bundaran Novotel, dan memang sebelum penyidik datang ke titik Bundaran Novotel ini sudah dilakukan apel di Polres Karawang. Dalam apel ini memang penyidik dan juga polisi sudah bekerja sama untuk mengamankan sejumlah titik dan mensterilkan lalu lintas yang ada di Karawang ini dan juga di sekitar Tol Jakarta Cikampek. Dan untuk di titik ini memang kami sudah melihat bahwa jalanan sudah ditutup dan tidak ada kendaraan umum yang dapat melintasi Bundaran Novotel ini. Begitu pula dengan titik kedua nanti, yaitu Jembatan Basami yang tidak terletak terlalu jauh dari titik pertama ini. Jembatan Basami ini masih berada di sekitar Kabupaten Karawang, dan nantinya setelah rekonstruksi selesai di titik ini kita akan penutupan jalan di Bundaran Novotel dan juga di Jembatan Basami ini. Penutupan jalan juga sudah dilakukan oleh personil dari Polres Karawang dan juga gabungan dari Polda Metro Jaya untuk mensterilkan beberapa jalan. Di antaranya ialah untuk malam ini seluruh kendaraan yang melewati gerbang Karawang Barat tidak dapat keluar dari gerbang tol Karawang Barat, dan nantinya semua kendaraan akan diarahkan untuk keluar dari gerbang tol Karawang Timur. Dan begitu juga nanti untuk titik ketiga yang akan disambangi oleh penyidik ialah rest area kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek yang juga saat ini tengah disiapkan dan disterilkan lalu lintasnya oleh para personel polisi. Nantinya dari titik ketiga rest area kilometer 50 ini polisi akan membatasi lalu lintas di rest area tersebut dan akan menarik pembatas sepanjang 2 km hingga nantinya menuju ke titik keempat, yaitu di rest area kilometer 51. Nantinya di rest area kilometer 50 ini polisi akan menggelar rekonstruksi karena memang insiden kontak senjata ini terjadi di rest area kilometer 50. Sehingga untuk saat ini memang keempat titik ini sudah disterilkan oleh para personel polisi, karena tadi juga sudah sebelum dilakukan rekonstruksi ini polisi sudah menggelar apel untuk mengkoordinasi dan juga mensterilkan jalan dan juga titik mana saja yang harus disterilkan dari kendaraan yang lalu lintas di jalan tersebut. Iqbal. Baik, Puja, kalau kita melihat tanggalnya, ini hari rekonstruksi berlangsung saat ini adalah hari Senin begitu ya, Senin dini hari. Dan kalau kita melihat ke belakang, flashback begitu kejadian kontak tembak antara polisi dan FPI juga berlangsung pada Senin dini hari, tepatnya pada tanggal 7 Desember yang lalu. Apakah Anda mendapatkan konfirmasi memang tanggal rekonstruksi ini sama persis pada saat minggu lalu, yakni dilakukan pada Senin dini hari pada saat kejadian? Ya, Iqbal, untuk hal tersebut kami masih belum menerima pernyataan resmi dari pihak penyidik. Namun memang untuk rekonstruksi hari ini memang penyidik sudah merencanakan agar rekonstruksi ini dijalankan pada waktu yang sama ketika insiden terjadi, yaitu pada sekitar 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat atau sekitar 00.30 waktu Indonesia Barat. Iqbal. Baik, Puja, tadi ada sempat menyatakan, namun kami tidak mendengar audio Anda dengan jelas. Siapa saja pihak yang diundang pada rekonstruksi
malam ini? Tadi saya mendengar ada Komnas HAM di situ. Kemudian siapa lagi, Puja, bisa Anda jelaskan kembali? Ya Iqbal, untuk rekonstruksi hari ini sejumlah pihak memang diundang untuk datang ke dalam rekonstruksi malam ini, yaitu pihak polisi sudah mengundang sejumlah pihak, diantaranya ialah Komnas HAM, Kontras, Amnesty International, dan juga Kompolnas. Namun untuk malam ini, Komnas HAM menyebut bahwa Komnas HAM tidak bisa mengikuti rekonstruksi perkara kontak senjata antara polisi dengan sejumlah anggota Ormas yang mengawal MRS. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, mereka belum dapat mengikuti rekonstruksinya pada malam ini karena Komnas HAM saat ini masih menyusun temuan fakta di lapangan. Dan nantinya apabila temuan fakta ini sudah disusun, maka Komnas HAM akan melaporkan temuan fakta kepada penyidik untuk mengetahui seperti apa sebenarnya yang terjadi pada insiden kontak senjata antara polisi dan juga sejumlah anggota Ormas yang mengawasi MRS atau Muhammad Rizik Syihab. Namun selain Komnas HAM yang tidak hadir, seluruh rekonstruksi ini dan juga seluruh proses penyidikan juga diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang mengawasi insiden ini untuk memastikan bahwa saat ini beredar dua versi yang berbeda antara Ormas dan juga antara pihak polisi. Untuk itu maka polisi mengundang sejumlah pihak seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Amnesty International untuk menjadi pihak penengah yang akan melihat, yang akan menilai seperti apa insiden atau peristiwa kontak senjata yang sebenarnya terjadi pada Senin 7 Desember 2020 lalu tersebut. Iqbal. Baik, Puja, ini sambil kami tayangkan ya langsung video dari lokasi rekonstruksi saat ini. Tadi Anda menyatakan sudah dimulai rekonstruksi di titik pertama tempat Anda melaporkan saat ini. Bisa digambarkan suasana di sekitar Anda, Puja? Antara lain misalnya ada perkiraan ada berapa jumlah petugas yang ada di situ, kemudian pengamanannya seperti apa, dan barang-barang apa yang disiapkan atau dibutuhkan nanti dalam proses rekonstruksi yang dari sepenglihatan Anda di sana, Puja? Ya Iqbal, saat ini situasi yang ada di titik pertama rekonstruksi ini memang sudah steril dari masyarakat umum maupun dari kendaraan yang melintas di jalan ini. Dan apabila dapat kami gambarkan, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa situasi yang ada di titik pertama rekonstruksi ini. Dapat dilihat di layar kaca Anda bahwa di sini sudah ada sejumlah awak media yang juga tengah melihat proses rekonstruksi ini karena memang dari penyidik menyebut bahwa rekonstruksi tidak akan dilakukan secara tertutup dan rekonstruksi akan dilakukan secara terbuka agar semua pihak dapat melihat seperti apa kejadian yang benar-benar terjadi pada peristiwa Senin 7 Desember 2020 dini hari lalu. Selain awak media yang saat ini tengah hadir, kami juga melihat di sisi kiri sebelah jalan ini sudah disiapkan beberapa unit mobil. Kami menghitung ada sekitar 5 hingga 6 mobil yang sudah disiapkan dan di sekeliling mobil tersebut juga sudah ada penyidik dan juga personel polisi yang saat ini tengah menggelar rekonstruksi. Selain itu juga di sini pengamanan cukup ketat karena saat ini mobil yang digunakan untuk rekonstruksi gelar perkara ini sedang dijalankan ke suatu titik. Kami akan melihat apa adegan yang saat ini tengah direkonstruksi. Iqbal. Baik, Puja, kami akan berikan Anda kesempatan ini untuk mengikuti langsung karena ini lokasi Anda berada saat ini tepat berada di lokasi rekonstruksi di titik pertama ya. Baru saja dijalankan mobil yang ada sejak awal proses rekonstruksi tadi. Apakah ada keterangan ini mobil apa, Puja? Apakah ini terkait dengan kejadian penembakan yang terjadi pada 7 Desember lalu? Ya Iqbal, untuk saat ini kami masih belum menerima konfirmasi resmi terkait dengan mobil apa yang saat ini tengah digunakan dan apa tujuan mobil ini digunakan dalam rekonstruksi tersebut. Kami akan melihat lebih dekat dan kami akan mencoba bertanya kepada sejumlah penyidik yang ada di sini. Namun saat ini tengah digelar rekonstruksi insiden kontak senjata antara polisi dan juga sejumlah anggota Ormas yang mengawasi ataupun mendampingi Muhammad Rizik Syihab atau MRS. Kami akan mencoba bertanya kepada salah satu penyidik ataupun mencoba mendekat lebih dekat ke arah gelar rekonstruksi ini, Iqbal.
Puja, sambil Anda mencari yang bisa dimintai keterangan, ini kami lihat dari plat nomor ya. Plat nomor mobil terlihat platnya ini ada tulisan pelaku di situ. Nah, supaya tetap etis dan tidak mengganggu proses rekonstruksi yang berlangsung di sana, mungkin bisa ditanya yang jaraknya agak jauh, Puja, dari lokasi rekonstruksi saat ini. Apakah benar itu mobil pelaku? Ya, Iqbal, informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini sudah ada 2 mobil di titik rekonstruksi ini, yaitu di TKP pertama ini sedang diadakan adegan pertama, yaitu mobil berwarna abu-abu dan juga mobil berwarna silver ini direkonstruksikan sebagai mobil milik anggota Ormas yang mendampingi MRS atau Muhammad Rizik Syihab. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mobil berwarna silver yang ada di depan dan juga mobil berwarna abu-abu ini direkonstruksikan sebagai mobil milik anggota Ormas tersebut yang tengah direkonstruksikan menghalangi petugas. Dapat kita lihat bahwa mobil berwarna silver ini dituliskan pelaku. Ini saat ini sedang berada di adegan kedua, yaitu tengah direkonstruksi bahwa mobil berwarna silver ini merupakan mobil pelaku yang menabrak sisi kanan dari mobil silver milik petugas. Jadi saat ini tengah direkonstruksi bagaimana kedua mobil tersebut berada di jalan tol dan mobil berwarna abu-abu ini merupakan mobil milik anggota Ormas yang sedang menghalangi mobil warna silver yang merupakan milik petugas. Iqbal. Baik, Puja, kami akan berikan Anda kesempatan untuk mencari informasi di lapangan, tentunya sambil terus memantau proses rekonstruksi. Kami akan jelaskan sedikit kepada pemirsa bahwa saat ini proses rekonstruksi kontak tembak antara polisi dengan FPI tengah berlangsung di Karawang, Jawa Barat. Ada 4 titik lokasi rekonstruksi. Ini adalah titik pertama, di mana tadi menurut laporan dari Puja Lestari, adegan rekonstruksi sudah berlangsung sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menurut polisi memang bersifat terbuka, namun tetap ada batas-batas yang diberikan supaya proses rekonstruksi tetap bisa berlangsung dengan lancar. Ada 4 titik, di mana 2 titik berada di luar tol dan 2 titik berada di dalam tol. Pengamanan sendiri saat ini terus dilakukan oleh Polres Karawang dan Polda Jawa Barat. 4 titik ini diantaranya yang pertama adalah LSI Karawang, kemudian Jembatan Basami, rest area kilometer 50, kemudian yang keempat kilometer 51+200. Dan untuk kepentingan rekonstruksi, gerbang tol Karawang Barat untuk sementara akan ditutup untuk kepentingan rekonstruksi di 2 titik luar tol. Dan menurut laporan dari rekan Puja tadi, memang sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas sama sekali di jalan yang digunakan untuk lokasi rekonstruksi. Dan sejumlah pihak sudah hadir di lapangan saat ini untuk melakukan proses rekonstruksi kontak tembak antara polisi dengan FPI ini. Proses sterilisasi sudah dilakukan dan yang Anda lihat di layar saat ini adalah titik pertama dari proses rekonstruksi yang berlangsung. Menurut rekan Puja tadi ada 2 mobil yang saat ini terlihat